Baik, saya izin menanggapi Gus Muhaimin dulu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk Mayapada, Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka akan pasti akan wait and see, melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof. Baik, silakan berikan apresiasi dan aplaus dulu deh, biar semangat semua. 1, 2, 3 pendukung-pendukungnya silakan bersemangat memberikan apresiasi. Kita masih akan lanjutkan debat ini di sesi. Kita juga harus hati-hati, selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM, dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi. Mohon tenang, mohon tenang. Baik, terima kasih Gus Muhaimin. Mungkin PR kita ke depan adalah bagaimana kita bisa menurunkan indeks ICOR kita. Kita ingin indeks ICOR kita turun ke angka 4 atau 5%, sehingga investasi akan naik dan akan menumbuhkan trust juga dari para calon-calon investor. Lalu ini yang perlu kita garis bawahi. Kita ingin akses untuk logistik harus terkoneksikan, sehingga distribusi bisa menurun. Lalu untuk UMKM, ini memang PR kita ke depan juga. Kita ingin memperbanyak inkubasi sehingga UMKM kita bisa naik kelas. Kita dampingi dari A sampai Z. Kita dampingi dari packagingnya, dari brandingnya, dari marketing ownernya. Setelah selesai, kita dampingi lagi permodalannya. Setelah selesai, kita dampingi lagi untuk bisa mendapatkan off-taker. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa, Bapak. Mohon tenang. Semuanya harus menggunakan APBN. Contoh IKN, banyak yang gagal paham. Tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20%. Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Ini yang banyak yang gagal paham. Lalu kita mengacu ke pertanyaan, infrastruktur fisik atau SDM, dua-duanya penting. Dan dua-duanya harus dijalankan secara paralel. Karena sekali lagi, untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas. Kita butuh future talents yang menguasai future skills. Untuk itu, di tingkat SMK misalnya, kita perlu alat-alat yang ada di SMK itu bisa memenuhi kebutuhan zaman, kebutuhan industri. Sehingga ketika anak SMK lulus, mereka benar-benar bisa siap kerja, siap menerima tantangan kerja. Lalu, untuk fisik, tidak selalu harus dari APBN, sekali lagi. Bisa kolaborasi, misalnya dengan swasta, dengan CSR. Jadi tidak semuanya harus dibebani oleh APBN. Lalu, apa PR kita ke depan? PR kita ke depan harus bisa menambah penerimaan negara. Untuk itu, kami dari Paslon 2 akan membentuk lembaga badan penerimaan negara yang dikomandoi langsung oleh Presiden.
Sehingga nanti ketika berkoordinasi dengan kementerian-kementerian ini bisa lebih luas. Dan sekali lagi kita ingin menaikkan rasio pajak sehingga penerimaan negara nanti bisa kita gunakan untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan lain-lain. Terima kasih. Gibran Rakabuming. Gibran itu singkatan dari gigih dan berani. Saya ingin putra pertama saya punya semangat hidup seperti namanya. Tadi kamu udah jualan ya? Sama siapa tadi jualannya? Mana disuruh jualan lagi? Sama pihak panitia akhirnya kita diizinin masuk, Pak. Makasih ya Mas Gibran. Makasih ya Mas. Pak, kalau habis sini biar dibayar dulu. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Tolong digarisbawahi. Jengkel saya nggak bisa menyelesaikan yang sudah kelihatan. Kalau lingkup kota saya layani sendiri, masih sanggup saya melayani sendiri. Lingkup provinsi sanggup saya melayani, tapi ini lingkup negara besar Indonesia. Tapi percayalah pada saya Pak Prabowo, bahwa rantai persahabatan kita, rantai persahabatan saya dan Pak Prabowo, yakinlah tidak akan pernah putus. Jadi siapa yang kita pilih? Ojo grusa-grusu, ojo kesusu. Ojo ke susu, Tapi kan udah Bang bentar. ojo gerusa-gerusu. Ya. Karena juga orangnya nggak ada di sini. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Memiliki tanggung jawab untuk membawa kapal besar Indonesia yang penduduknya sekarang ini sudah 278 juta. Pastikan kapal besar koalisi Indonesia Maju ini berlabuh di dermaga kemenangan. Setelah ini jatahnya Pak Prabowo.